Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, anak-anak, kita bertemu lagi. Saya bersama dengan Pak Madugi dalam Pendidikan Agama Islam, materi PAI kelas 4 SD dalam kurikulum Merdeka. Dalam hari ini, Pak Uki akan membahas tentang teladan mulia Asmaul Husna. Nah, anak-anak yang hebat, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang akan kita terima, apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan manfaat, menjadi ilmu yang barokah, baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak, hari ini di dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti, materi bab 2, kita akan mempelajari yang pertama, 5 Asmaul Husna. Apa aja? Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Dan yang kedua, setelah kita mempelajari 5 Asmaul Husna tersebut, kita akan belajar berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Sudah siap untuk belajar? Oke, kita lanjutkan. Anak-anak yang hebat, kita akan mempelajari Asmaul Husna yang pertama, yaitu adalah Al-Malik. Al-Malik adalah salah satu nama Allah yang agung. Al-Malik berarti Maharaja, penguasa atas semua makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengatur semua urusan makhluk, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya dan pemberi rizki. Dia menguasai dan mengatur segala kehidupan dan kematian setiap makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa, menghilangkan kesusahan, menjauhkan kesedihan, menolong orang yang dizalimi, membalas orang yang zalim, mengayakan orang miskin, mencukupkan orang yang lemah, menyembuhkan orang sakit, memuliakan orang yang terhina, menghinakan orang yang mulia, mengabulkan doa, mengangkat dan merendahkan derajat seseorang. Dalam mengelola kekuasaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeimbangkan antara keadilan, kebaikan, hikmah, maslahat, dan rahmat. Itulah anak-anak penjelasan tentang Asmaul Husna Al-Malik. Anak yang solih dan solihah, kita memasuki Asmaul Husna yang kedua. Yang mana yang kedua dari Asmaul Husna yang kita pelajari adalah Al-Aziz. Apa? Al-Aziz. Al-Aziz adalah nama yang mencerminkan kemuliaan dan kebesaran zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kehidupan maha tinggi. Dia pemilik tunggal segalanya. Kemudian Dia memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Artinya, dengan kehendaknya seseorang dapat menjadi mulia, dan dengan kehendaknya pula seseorang dapat menjadi hina. Kita harus menjaga kemuliaan dan kehormatan. Dengan cara apa? Mentaati perintahnya dan menjauhi diri dari perbuatan dosa. Maka sungguh benar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Aziz, Tuhan yang maha mulia, yang tidak membutuhkan sesuatu pun dari makhluknya. Tuhan yang maha tinggi, yang tidak satu pun makhluknya mampu menggapai ketinggiannya. Anak-anakku yang luar biasa,
kita memasuki Asmaul Husna yang ketiga, yaitu adalah Al-Quddus. Ada yang tahu Al-Quddus? Al-Quddus memiliki arti yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tersucikan dari berbagai macam kekurangan. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya sesembahan untuk semua makhluk. Al-Quddus juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari keserupaan makhluk dengannya dan Maha Suci dari adanya suatu yang menyerupainya. Allah Subhanahu wa taala terbebas dari segala kekurangan dan celah. Dia berhak atas segala sifat kesempurnaan. Anak-anakku yang luar biasa, kita memasuki pelajaran Asmaul Husna yang keempat, yaitu As-Salam. As-Salam berarti Allah Subhanahu wa taala Maha Sejahtera serta Maha Menyelamatkan. Makna yang terkandung pada Asmaul Husna ini yaitu dia selamat dari berbagai aib atau kekurangan karena kesempurnaan zat, sifat serta perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala pemberi keselamatan pada hamba-hambanya. As-Salam juga mencerminkan sebuah kasih sayang dan kedamaian. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang selalu mengayomi serta memberikan rasa damai bagi hamba-hambanya. Kedamaian adalah simbol kebahagiaan seluruh umat manusia. Nama As-Salam mengajarkan kita untuk selalu menyebarkan kedamaian dan menghindari pertengkaran. Anak-anak Pak Ugi yang solih dan solihah, pelajaran Asmaul Husna yang kelima dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini adalah Al-Mu'min, yang mana Al-Mu'min mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang memberi rasa aman terhadap semua makhluknya. Dialah yang mengayomi serta menyediakan berbagai fasilitas untuk hamba-hambanya, sehingga mereka rasa hidup dengan tentram karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat demikian. Maka kita harus terus berusaha agar dapat ciptakan keamanan yang tinggi untuk setiap kalangan di sekeliling kita. Misalnya keluarga, teman, dan tetangga. Al-Mu'min juga mempunyai pengertian bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan bagi hambanya yang beriman dan bertakwa dari siksa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menepati janjinya kepada seluruh hamba yang beriman dan bertakwa dengan memberikan kemenangan yang besar serta memasukkan ke surga yang penuh kenikmatan. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberi rasa aman bagi orang-orang yang takut. Nah, anak-anak Pak Uki yang solih dan solihah, kita mempelajari submateri yang kedua setelah kita tadi mempelajari tentang 5 Asmaul Husna. Maka yang kedua kita akan mempelajari bagaimana kita berakhlak dengan Asmaul Husna yang ada 5 tersebut. Bagaimana kita menerapkan? Yang pertama yang akan kita pelajari nanti adalah 1. Menahan diri. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, cinta kebersihan. Yang keempat, menjaga lisan. Dan yang kelima, hidup tertib. Sudah siap belajar lagi anak-anak? Kita lanjutkan. Anak-anak yang solih dan solehah, kita memasuki yang pertama berakhlak dengan Asmaul Husna, yaitu menahan diri. Apa? Menahan diri dari berbagai perbuatan merugikan untuk diri kita sendiri serta kalangan lain adalah wujud dari suatu kemenangan untuk kemampuan penguasaan diri. Menahan diri bisa diterapkan pada banyak hal. Misalnya, menahan diri untuk membeli sesuatu yang sama sekali tidak penting, menahan diri dari main yang berlebihan, menahan diri dari perbuatan curang. Menahan diri ini juga merupakan akar dari kemampuan yang untuk menguasai diri kita saat akan berbuat buruk maupun merugikan orang lain.
ini merayakan sebagian dari akhlak meneladani Asmaul Husna. Nah, yang kedua dari berakhlak Asmaul Husna adalah sikap mandiri. Mandiri itu apa? Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Kebiasaan hidup mandiri harus dimulai sejak dini. Contoh, makan sendiri, mandi sendiri, berpakaian sendiri, menyiapkan alat sekolah sendiri, mencuci baju sendiri. Hidup mandiri akan melahirkan anak yang tangguh, optimis, dan percaya diri dalam kehidupannya. Ia tidak mudah menggantungkan pekerjaannya kepada orang lain, baik orang tua, saudara, atau teman. Kemandirian akan mengantarkan seseorang pada derajat kemuliaan. Mulia dari apa? Mulia di hadapan Allah dan manusia. Mulia di hadapan Allah sebab ia mengikuti anjuran syariat sebagaimana dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Mulia di hadapan manusia karena orang lain tidak merasa terganggu dengan sikapnya. Perilaku mandiri salah satu contoh perbuatan yang meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Dengan mandiri hidup menjadi mulia. Anak-anak yang hebat, kembali kita meneladani atau bersikap dengan Asmaul Husna. Berakhlak dengan Asmaul Husna yang ketiga yaitu kita cinta kebersihan. Apa? Bahwa fitrah manusia suka keindahan dan kebersihan. Sehingga semua manusia suka hidup bersih dan menjaga kebersihan lingkungan. Mencintai kebersihan diajarkan oleh agama Islam. Di samping juga memberikan dampak manfaat bagi kesejahteraan baik jasmani dan rohani. Oleh karena itu anak-anak, kebersihan merupakan hal yang mendapat perhatian besar dari agama Islam. Kebiasaan hidup bersih merupakan akhlak terpuji yang meneladani Asmaul Husna Al-Quddus. Setiap saat kita harus berusaha menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan alam sekitar. Anak-anak yang hebat mempelajari atau berakhlak dengan Asmaul Husna yang keempat yaitu adalah menjaga lisan. Menggunakan lisan untuk berzikir, membaca Al-Quran, menasihati dalam kebaikan, mengajarkan ilmu, dan amal soleh lainnya sesuai tuntunan. Ini adalah menjaga lisan kita. Dengan apa? Jauhkan diri dari dosa-dosa lisan, seperti contohnya adu domba, fitnah, ghibah, mencela, membuka aib orang. Nah, kayak gitu nggak boleh. Kita harus selalu menjaga lisan dari perkataan yang menyakiti hati orang lain. Dengan demikian berarti kita telah membuat orang lain tentram dan damai. Karena inilah salah satu perilaku yang meneladani Asmaul Husna As-Salam. Anak-anak yang hebat, di sini Pak Uki akan memberikan materi tentang berakhlak dengan Asmaul Husna yang terakhir, yaitu adalah hidup tertib, yang mana kepatuhan pada aturan harus dibiasakan dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Ketika kalian berada di rumah, di sekolah, di masjid atau tempat lainnya, maka harus mengikuti aturan. Inilah kunci mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat. Mengikuti aturan inilah yang disebut tertib, menciptakan ketertiban sehingga membuat orang lain merasa aman. Merupakan salah satu teladan dari Asmaul Husna Al-Mu'min. Nah, itulah tadi kita sudah mempelajari tentang yang pertama 5 Asmaul Husna. Dan yang kedua kita juga mempelajari berakhlak dengan Asmaul Husna. Maka pembelajaran kita hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Uki ini bermanfaat bagi anak-anak semua. Ilmu kalian menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, baik di dunia maupun di akhirat.
Sekian, terima kasih dari Pak Uki. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.